Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan islamiyah, tahiyatan ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini terdapat berkumpul di masjid yang insyaallah penuh berkah ini. Semoga yang hadir pada malam hari ini di masjid ini Allah berikan kesehatan. Semoga yang menjawab amin Allah berikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak yang soleh dan solehah, rizki halal berkah dan melimpah ruah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Tema malam hari ini adalah Healing with Al-Quran. Lembutkan hati, tenangkan dirimu dengan Al-Quran. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali tausiah pada malam hari ini, mari kita membedah ataupun mengkaji surat Al-Baqarah ayat 38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul nahbitu minha jami'a. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudayya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Yang artinya adalah turunlah kalian semua. Maksudnya apa? Manusia. Nabi Adam alaihissalam dari surga diturunkan ke bumi. Dan apa kata Allah? Fa imma ya'tiyannakum minni hudan, apabila datang dari aku, apabila datang dari Allah itu hudan, petunjuk. Faman tabi'a hudayya, barang siapa yang mengikuti petunjuk Allah, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, maka hidupnya tidak akan dihantui rasa ketakutan, rasa kekhawatiran, dan juga walahum yahzanun, dan tidak bersedih. Maka yang menjadi pertanyaan, Ustadz, apa maksud hudan, petunjuk yang Allah maksud dalam Al-Baqarah 38 ini, yang mana kalau kita ikut petunjuk itu maka tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada kesedihan dalam hidup kita? Maka jawabannya ada di Al-Baqarah ayat 38. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadi jawabannya ada di surat Al-Baqarah ayat 185. Apa itu? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Jadi kalau kita membahas surat Al-Baqarah ayat 38, petunjuk apa yang Allah maksud, apa hudan yang Allah maksud, maka jawabannya adalah Al-Quran. Kembali ke Al-Baqarah ayat 38. Kalau kita ikut Al-Quran, hidupnya mengikuti petunjuk Al-Quran, hidupnya sesuai dengan Al-Quran, apa kata Allah? Fala khaufun 'alaihim, hidupnya tidak akan dihantui rasa ketakutan dan kekhawatiran. Berarti kalau hidup kita tidak takut dan tidak khawatir, berarti hidup kita tenang. Walahum yahzanun, dan hidupnya tidak akan bersedih. Kalau tidak bersedih berarti apa? Bahagia. Maka menjadi pertanyaan bagi kita, kira-kira hari ini ada tidak yang kita takutkan? Kira-kira ada tidak dalam hidup ini yang kita khawatirkan? Kira-kira ada tidak? Khawatir nggak punya uang, khawatir nggak dapat jodoh, khawatir nggak dapat pekerjaan, khawatir tidak punya tempat tinggal, tidak punya keturunan, dan seterusnya. Khawatir, khawatir, khawatir. Jangan-jangan penyebab kekhawatiran hidup kita ini karena kita belum mengikuti tuntunan Al-Quran. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di daerah Jogokarian itu kan ada namanya Sahabat Al-Aqsa. Ini relawan Indonesia mengumpulkan dana, dikirim, dibawa ke Palestina.
Suatu ketika relawan Al-Aqsa ini, sahabat Al-Aqsa ini datang ke Palestina, ketemu anak-anak Gaza, anak-anak Palestina di Gaza. Ini tahadus bin nikmah dengan anak-anak Palestina ya. Dan perhatikan bagaimana mereka menjawab pertanyaan tersebut. Pertanyaannya sederhana. Gimana ceritanya kalian bisa tenang hidup di sebuah negara yang kapanpun kematian menghantui kalian? Jadi anak-anak Palestina berangkat ke masjid, berangkat ngaji, berangkat sekolah, taruhannya adalah nyawa. Apa jawaban anak-anak itu? Sederhana. Justru kami sangat bersyukur, kami sangat bahagia, kami bisa tinggal di Palestina. Kenapa? Karena di sini kapanpun kita bisa mati syahid. Dan apa ganjaran yang Allah berikan kepada orang yang syahid? Mendapatkan surga. Maka pertanyaannya dibalik kepada orang Indonesia. Bagaimana mungkin kalian bisa tenang tinggal di sebuah negara yang syahid susah bagi kalian untuk mendapatkannya? Kan begitu. Kita kan negara yang aman, damai, betul tidak? Tidak ada yang perlu kita musuhi di sini, betul tidak? Beda dengan di Palestina, musuhnya adalah para penjajah Zionis Israel. Dibalik lagi pertanyaannya. Kami di sini itu bahagia dan senang karena kapanpun kita bisa fokus membaca dan menghafalkan Al-Quran. Dibalik lagi, bagaimana mungkin kalian bisa tenang tinggal di sebuah negara yang jangankan untuk membaca Al-Quran, jangankan untuk menghafal Al-Quran, baca aja susah. Buktinya apa? Dikit-dikit ada TV, dikit-dikit ada medsos, betul tidak? Apalagi anak zaman sekarang ditanya Qurannya mana? Quran saya ada di HP. Mantap. Tapi kira-kira kalau tadarusan pakai HP, kira-kira ngaji gak itu kira-kira? Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Kling, WA masuk. Kira-kira yang dibuka WA-nya atau Qurannya? Jadi kita bisa melihat, kita bisa bayangkan jawaban bocah-bocah Palestina, yang bahkan ada sebuah kisah seorang relawan ingin memberikan hidayah, ingin memberikan hadiah, bukan hidayah ya, hadiah kepada bocah Palestina. Kalau kamu mau saya bayari untuk pergi ke sebuah negara, sebut negara apa yang ingin kamu datangi. Apa jawaban mereka? Saya tidak mau kemana-mana karena ini adalah tempat yang paling mulia dan kami bisa mati syahid di sini. Bayangkan. Ini kalau kita lihat jawabannya seperti itu, artinya apa? Palestina sampai hari ini masih terjajah, tapi hati mereka merdeka. Tapi jangan-jangan kita yang sudah merdeka dari tahun 1945, jangan-jangan hati kita masih terjajah. Buktinya apa? Banyak kekhawatiran, betul. Banyak ketakutan, betul. Walahum yahzanun, dikit-dikit sedih, susah untuk bahagia. Dan ternyata kalau kita bahas healing tadi, ternyata rujukan utama, kunci utama agar hidup itu tenang, tidak khawatir, tidak takut, agar hidup itu bahagia, tidak bersedih, jawabannya adalah ikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Al-Quran. Maka kalau kita lanjutkan kajian Al-Quran, kita masuk ke surat Al-Baqarah ayat 5. Apa kata Allah? Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang di atas petunjuk Allah. Maksudnya mengikuti Al-Quran. Wa ulaika humul muflihun, dan dia akan menjadi orang yang beruntung. Beruntung itu bahasa Jermannya itu bejo. Nah, begitu. Ini jok saya masuk nggak nih jamaah? Kok sepertinya serius sekali nih jamaah ya. Muflihun, beruntung. Menariknya, kalau kita mengkaji bahasa Arab, di atas bahasa Arabnya bisa dua. Yang pertama adalah ala, yang kedua adalah, ada yang bisa bantu? Fauqa. Apa yang membedakan ala dengan fauqa? Sederhananya begini. Mimbar di atas lantai, mimbar ala lantai, al mimbaru alal bilad. Lampu di atas lantai, lampu fauqa lantai, al misbahu fauqal bilad. Apa bedanya ala dengan fauqa? Kalau ala yang disebut menyentuh dengan apa yang disebutkan, betul? Tapi kalau fauqa tidak menyentuh.
Dan dalam surat Al-Baqarah ayat 5 apa kata Allah? Ulaika ala hudan. Mereka adalah orang yang di atas petunjuk Allah. Allah tidak menggunakan kata fauqa, Allah menggunakan kata ala. Ini pentingnya belajar bahasa Arab sehingga kita bisa mendapatkan hikmah yang lebih dalam dibandingkan hanya sekedar membaca arti dari terjemahan Al-Quran. Allah menggunakan kata ala berarti Quran itu nempel dalam kehidupannya, tidak ngambang seperti fauqa. Makanya dulu para penghafal Quran istilahnya bukan hafizul Quran, tapi hamilu kitabillah. Hamilu kitabillah, orang yang dimanapun dia berada bersama membawa Al-Quran. Kalau diibaratkan seperti ibu yang hamil begitu. Ibu hamil, kemanapun dia berada pasti dia bawa itu kandungan. Walaupun sudah 8-9 bulan sudah besar, nggak mungkin saya mau ke pasar ditinggal dulu di rumah terus berangkat ke pasar, nggak bisa. Pasti dibawa kandungannya. Bukan hanya dibawa, bahkan dijaga. Maka begitulah para sahabat dulu menghafalkan Al-Quran, karena Al-Quran bukan sekedar hafalan dan bacaan, tapi juga diamalkan. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, healing with Quran berarti mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan. Karena kalau kita kembali ke Al-Baqarah 38 tadi, kunci ketenangan, kunci kebahagiaan. Al-Baqarah 5, kunci keberuntungan. Bejo tadi, muflihun adalah hidup mengikuti petunjuk Al-Quran. Makanya kadang-kadang kita itu, mohon maaf, kita tuh sering mengkhawatirkan sesuatu yang sudah pasti, tapi tidak khawatir sama sesuatu yang belum pasti. Maksudnya bagaimana? Sederhananya begini. Kata Allah dalam Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Segala yang ada di muka bumi Allah jamin rezekinya. Makanya rezeki itu istilahnya bukan mencari, tapi menjemput. Saya menjemput istri saya di sekolah. Mas, siapa yang di sini masih jomblo ini misalnya? Operator. Mas, udah nikah belum? Udah. Oh sudah, berarti jangan. Oh belum. Mas siapa? Dika mencari jodoh. Nah, saya menjemput istri saya. Bedanya apa? Menjemput itu yang dijemput sudah ada, mencari belum ada. Udah ketemu belum Mas Dika? Belum ya? Nah. Maka rezeki itu bukan dicari tapi dijemput. Dan memang Allah tetapkan rezeki itu. Maka kita berikhtiar itu agar Allah ridho, agar Allah memberikan rezeki kepada kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tapi kita sering tidak khawatir sama sesuatu yang belum pasti. Apa itu? Surga dan neraka. Apakah kita sudah menjamin kita pasti masuk surga? Kan belum tentu. Kita nggak khawatir dengan itu. Tapi sama rizki yang sudah Allah jamin, kita khawatir. Padahal kalau ditanya, kira-kira rezeki itu yang datangi kita atau kita yang cari? Sederhananya begini. Tadi buka puasa. Ya, saya tidak tahu di rumah atau di masjid ini, ya. Misal di masjid, tahu-tahu depan kita ada teh hangat, betul. Kita nggak tahu tuh teh siapa yang buat. Itu daun tehnya ditanam di mana kita juga nggak tahu. Tahu-tahu di depan kita ada teh hangat, kan begitu. Ibu-ibu misalnya masak di dapur, pakai garam pasti kan? Nggak mungkin nggak ada garamnya. Garam tuh dari laut. Ya, disaring, ya, diproses sama petani di Madura, dikirim ke pabrik di Surabaya, di packaging, dikemas, dikirim ke seluruh Jawa. Paling ibu-ibu membeli di pasar terdekat atau warung terdekat, kan begitu. Kita nggak pernah ngurus gimana cara membuat garam. Nasi kita nggak tahu beli di mana, nggak tahu ditanam di mana, kecuali mungkin yang nanam di sawahnya masing-masing, kan begitu. Kadang-kadang kita merasa kita mencari rizki, menjemput rizki, padahal rizki yang mendatangkan kita, yang mendatangi kita. Maka rezeki itu kalau diibaratkan seperti menyanyi lagu cicak-cicak di dinding. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Cicak itu bisanya cuma merayap di dinding. Rezekinya cicak siapa? Nyamuk, laler, terbang semua. Cicak nggak pernah protes. Kita lanjutkan saja lagunya. Datang seekor nyamuk. Bukannya cicak yang mengejar nyamuk, gimana ngejar yang bisa terbang? Orang yang nggak bisa terbang. Tapi nyamuk yang mendatangi cicak, apa tugas cicak? Hap, lalu ditangkap. Tinggal nangkap. Maka kalau kita mengikuti Al-Quran, insya Allah hati akan menjadi
tenang. Beda ya. Orang kalau mencari rizki, dia itu mengejar ridho Allah, maka dia akan menggunakan cara yang terbaik agar mendapatkan rizki yang baik. Ingat, kalau kita mengkaji hadis pertanyaan akhirat, ada 4 pertanyaan di hari kiamat. Yang pertama, usiamu untuk apa? Yang kedua, umurmu untuk apa? Yang ketiga, ilmumu untuk apa? Yang keempat, rezekimu didapatkan dari mana? Dihabiskan untuk apa? Dapatkan dari mana, dihabiskan untuk apa? Maka penting kita merujuk kepada Al-Quran agar hati kita ini bisa healing, agar hati kita ini bisa tenang. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka untuk mencintai Quran prosesnya ada 4. Ada di sini jamaah yang mohon maaf kalau baca Quran baru 2 lembar udah ngantuk, ada nggak di sini kira-kira? Banyak ya? Mungkin jangan-jangan ustadznya juga begitu ya. Prosesnya 4. Pertama apa? Dipaksa. Kalau sudah dipaksa, maka lama-lama akan terbiasa. Kalau sudah terbiasa, naik level menjadi kebutuhan, dan ini yang paling tinggi, puncaknya menjadi kenikmatan. Sederhananya gampang. Suatu ketika kita sholat di Masjid Jamas, tiba-tiba ada imam tamu dari Timur Tengah, hafal 30 juz, bacaannya enak sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hati jamaah, ya Allah, suaranya nikmat sekali. Baru muji sebentar, tiba-tiba setelah baca Al-Fatihah, apa yang dibaca? Alif Lam Mim. Apa yang dipikirkan jamaah? Tuh, Al-Baqarah nih. Panjang nih, betul. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. 2 lembar, 3 lembar, 4 lembar, 1 juz jemaah sekalian. Itu imam hafal Quran, menikmati bacaan, mentadabburi artinya sampai imamnya meneteskan air mata. Ya, kita sebagai jamaah ya ikut-ikutan nangis, tapi penyebabnya beda. Kapan selesainya? Betul kan? Akhirnya bapak-bapak paling belakang teriak, "Qul huwaile," Masya Allah. Minta surat Qul, surat Al-Ikhlas. Kenapa bisa begitu? Sederhananya karena imam sudah menikmati bacaan Al-Quran, kita masih dipaksa. Gak apa-apa, paksa lama-lama terbiasa, menjadi kebutuhan, puncaknya menjadi kenikmatan. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini berapa menit kultumnya ini, Mas? Sudah 15 menit saya kultum. Kerasa nggak jamaah sekalian? Saya sangat kerasa begitu ya. Sebagai penutup, mari kita bedah ayat healing dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Alladzina amanu tatsma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ar-Ra'd ayat 28. Ala bidzikrillahi tatsma'innul qulub. Kunci ketenangan hati itu adalah bidzikrillah, mengingat Allah. Apa kata Allah? Ala bidzikrillahi tatsma'innul qulub. Sederhana, cepat saja. Jamaah sekalian, hati itu sifatnya batin. Sesuatu yang batin, hati ini hanya akan bisa ditenangkan dengan sesuatu yang batin juga. Sedangkan dunia dan seisinya itu dohir. Ada yang mengatakan begini, Ustadz, saya kalau banyak uang tenang, saya kalau jabatannya tinggi tenang, saya kok populer tenang. Kalau kita tenang hatinya karena sesuatu yang dohir, harta, tahta, jabatan, popularitas, maka sesungguhnya kebahagiaan itu, ketenangan itu hanyalah kebahagiaan yang semu, kebahagiaan yang sementara. Coba ya, lihat orang-orang di Jakarta itu stres ya. Coba model-model kita nih kalau dapat gaji sebulan 1 miliar, bingung nggak kira-kira? Oh, bingung itu ya. Nah, jamaah sekalian, kembali ke tadi, ke konsep tadi. Hati yang batin itu hanya bisa ditenangkan dengan sesuatu yang batin juga. Kalau kita merasa tenang dan senang dengan harta, dengan jabatan, popularitas, dunia dan seisinya, sesungguhnya ketenangan itu, kesenangan itu hanyalah semu, hanyalah sementara. Karena hati yang batin tadi hanya bisa dibuat tenang, hanya bisa dibuat healing dengan sesuatu yang wujudnya batin juga. Apa itu? Kata Allah dalam Quran, ala bidzikrillahi tatsmainnul qulub. Dengan mengingat Allah hati akan tenang. Maka kata Quran, wasta'inu bis sabri was shalah. Kalau punya masalah,
ingin pertolongan Allah caranya cuma dua, sabar dan sholat. Kalau sabar dan sholat, maka bidzikrillah, kita akan mengingat Allah, maka hati akan tenang. Ketika hati tenang, pikiran lebih mudah untuk berpikir, dan mudah-mudahan dengan itu Allah berikan pertolongan. Semoga yang sederhana ini dapat memberikan kita motivasi agar kita bukan hanya sekedar membaca, tapi juga mempelajari Al-Quran, bahkan yang terpenting adalah mengamalkannya, dan yang lebih terpenting lagi istiqomah dalam mengamalkannya. Dan semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita di bulan suci Ramadan ini, dan Allah mempertemukan dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Burung irian burung cendrawasih. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.